Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 119. Tidak bisa. Mendengar kata-kata Su Chen, Mu Yunxi tertegun, tangannya masih berhenti di udara, merasa malu. Ketika dia sadar, Su Chen sudah pergi dengan mobil. Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Feng Changkong mengumpat dengan keras, Yunxi, jangan khawatir, aku akan membantumu memeriksa orang ini akhir-akhir ini. Dia benar-benar berani pamer di depan kita. Dia benar-benar lelah hidup. Jangan. Melihat ke arah kepergian Su Chen, Mu Yunxi berkata. Tidakkah kamu menyadari bahwa pria itu sangat menarik? Saat berbicara, senyuman tipis muncul di bibir Mu Yunxi. Meskipun Su Chen menolaknya, dia tidak marah sama sekali. Karena samar-samar, ada suara yang terus memberitahunya bahwa pria itu tidak sederhana. Meski aku masih belum mengerti apa yang terjadi, bau darah yang menyengat di tubuhnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Saat ini, Mu Yunxi telah mengembangkan ketertarikan yang kuat pada Su Chen. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang membuat Mu Yunxi merasa tertarik padanya. Feng Changkong, kata Mu Yunxi. Ada apa, Yunxi? Tidak ada yang terjadi di sini di Linyang. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan baik-baik saja di sini sendirian, kata Mu Yunxi dengan tenang. Apa, kamu ingin aku kembali dulu? Feng Changkong berkata dengan mata terbelalak. Yah, aku akan menemui pria itu. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat pria yang berani menyangkal reputasiku. Pada akhirnya, Feng Changkong diusir oleh Mu Yunxi. Aku hanya takut pria bodoh itu akan menghalanginya. Sekitar 2 jam kemudian, Su Chen mengemudikan mobilnya ke kota. Puan Su, ada banyak darah berceceran di tubuh Anda sekarang. Dalam perjalanan pulang, saya meminta asisten saya untuk membeli beberapa set pakaian. Anda bisa datang ke tempat saya untuk mandi dan mengganti pakaian Anda. Menatap noda darah di tubuhnya, Su Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia sangat berhati-hati sekarang, setelah membunuh begitu banyak orang dalam satu tarikan napas, tidak dapat dihindari bahwa akan ada noda darah. Jika kita kembali seperti ini, dengan karakter Lin Ruohan yang mengajukan pertanyaan, dia pasti akan mengajukan pertanyaan tanpa henti, dan yang terbaik adalah tidak memberitahu dia tentang hal semacam ini. Tidak apa-apa. Su Xihan tinggal di daerah makmur di pusat kota, dan rumahnya didekorasi dengan megah, dengan dekorasi yang tidak mencolok harganya lebih dari 10,000 yuan. Namun, rumah Su Xihan tidak serapi yang dibayangkan Su Chen. Beberapa potong pakaian terlempar sembarangan ke atas sofa, termasuk celana dalam berwarna hijau. Puan Su, ini adalah pakaian yang baru dibeli. Lihat apakah cocok. Su Xihan menyerahkan pakaian itu dan berkata dengan hormat, seperti pelayan di zaman kuno. Bagus. Kamar mandi di rumah Su Xihan ternyata sangat besar, luasnya lebih dari 30 meter persegi. Bagi orang-orang miskin itu, luas seluruh rumahnya mungkin tidak sebesar kamar mandi di rumah Su Xihan. Sesampainya di kamar mandi, Su Chen hendak mandi sebentar. Namun, ketika dia masuk, dia menyadari bahwa lingkungan di sini bahkan tidak memiliki tempat untuk mandi. Karena itu semua adalah pakaian dalam dan stoking Su Xihan, dan pada dasarnya berenda dan tembus cahaya, dan gayanya cukup berani. Melihat Su Chen keluar dari kamar mandi, Su Xihan segera berdiri dan berkata, ada apa, Tuan Su, apakah Anda punya instruksi lain? Singkirkan barang-barang di kamar mandimu. Barang-barang di kamar mandi. Memikirkan hal ini, Su Xihan tiba-tiba tercengang. Karena saya tidak pernah menyangka orang luar akan datang ke rumah saya menaruh semua celana dalam dan stoking saya di kamar mandi. Sekarang sudah berakhir, biarkan dia melihat semuanya. Baiklah, Tuan Su, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan membersihkannya sekarang. Saat ini, wajah Su Xihan sudah sangat merah. Dia bergegas ke kamar mandi dan menyimpan semua celana dalamnya. Puan Su, semuanya sudah dikemas. Su Xihan berkata dengan malu-malu. Su Chen mengangguk lalu mulai mandi. Sekitar setengah jam kemudian, Su Chen berganti pakaian baru dan keluar dari kamar mandi. Diiringi sentuhan uap air, desahan menyegarkan dan cerah, seperti kakak tetangga, membuat mata Su Xihan terlihat lurus. Perhatikan apa yang aku lakukan. Setelah mengatakan itu, Su Chen melirik Su Xihan dan berkata, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah kamu akan keluar pada malam hari? Ketika Su Chen pergi mandi, Su Xihan pergi untuk berganti pakaian, tapi itu bukan pakaian rumah yang longgar, melainkan rok sampul hitam dengan stoking hitam, yang merupakan pakaian standar klub malam dan sangat menawan. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya sudah memakai setelan itu selama sehari, jadi saya menggantinya. Su Xihan berkata diam-diam. Baiklah, Tuan Su, Anda juga lelah. Saya akan meremas Anda di bahumu. Aku juga akan memberimu terapi fisik. Sangat bagus dalam hal itu. Su Chen mengangguk dan setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Di atas sofa, Su Chen memejamkan mata dan menikmati layanan Su Xihan. Di saat yang sama, dia juga memikirkan siapa dalang di balik pabrik farmasi Hangwo.
Puan Su, terima kasih telah banyak membantu saya. Kata Susihan sambil memijat. Ini bukan masalah besar. Ini tidak hanya membantu Anda, tetapi juga membantu diri saya sendiri. Itu juga yang harus dilakukan setiap orang Tiongkok. Tapi bagaimanapun juga, saya berinisiatif meminta Tuan Su melakukan ini. Jika bukan karena saya, Tuan Su tidak akan mendapat masalah seperti itu, jadi saya tetap perlu berterima kasih kepada Tuan Su. Susihan berkata dengan lembut. Ini hanya lebih dari 100 nyawa, belum lagi masalah. Su Chen memejamkan mata dan berkata dengan tenang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab, dan ini juga membuatku mengagumimu. Mendengar pujian Su Chen, Susihan merasa tersanjung dan berkata dengan cepat. Terima kasih Guru Su atas pujiannya. Sejak saya diterima di Universitas Kedokteran, mentor saya selalu memberitahu saya bahwa dokter itu baik dan saya tidak berani melupakannya setelahnya. Selama bertahun-tahun. Sangat bagus. Su Chen berkata dengan puas, tidakkah Anda benar-benar menginginkan formula rahasia umur panjang dan umur panjang? Saya akan memberikan formulanya kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Benarkah? Susihan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata dan bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Terima kasih Tuan Su atas kepercayaan Anda. Tidak ada gunanya mengucapkan terima kasih sekarang. Ingat apa yang kamu janjikan padaku, jika tidak, orang-orang Han itu akan menjadi takdirmu. Mendengar ini, Susihan segera berlutut dan berkata dengan penuh hormat. Ingat ajaran Guru Su dan jangan pernah melupakannya. Su Chen mengangguk, melihat ke arah cahaya redup di luar jendela, dan berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan sembarangan, jika tidak. Ribuan tahun kemudian, bagaimana kita bisa menandingi segenggam loes dan secangkir anggur keruh? Bab 120. Mendengar ini, hati Susihan kembali bergejolak. Dia tidak bisa membayangkan seseorang yang sombong seperti Su Chen akan mengatakan hal yang begitu heroik untuk negara dan rakyatnya. Puan Su, meskipun saya, Susihan, adalah seorang pelacur dan tidak memiliki kemampuan melihat langit seperti Anda, saya ingin meminta Tuan Su untuk menerima saya dan mengizinkan saya mengikuti Anda. Kamu tidak bisa mengikuti jalan yang aku ambil. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, tidak bermaksud melanjutkan topik ini. Puan Su, tunggu. Kata Susihan. Ada apa? Su Chen berbalik tanpa sadar dan menemukan Susihan berdiri di sana. Kemudian dia melepas roknya, hanya menyisakan pakaian dalam dan stokingnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk berkata. Puan Su, Anda boleh memiliki saya, tapi jangan khawatir, Tuan Su. Saya tidak akan mengganggu Anda dengan masalah ini, dan saya akan siap dihubungi kapanpun Anda membutuhkannya di masa mendatang. Jika kecantikan bisa membuatku gemetar, aku pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun pada tubuh yang membuat ribuan pria terpesona. Sekembalinya ke rumah, Lin Ruohan masih sibuk bekerja di ruang kerja. Cahaya putih bersih memantulkan profilnya yang sempurna, dan dia memakai kacamata tanpa bingkai di pangkal hidung lurusnya, memberinya sedikit aura fana. Su Chen tersenyum penuh arti, gadis konyol ini perlahan tumbuh dewasa. Keesokan paginya, Su Chen tiba di sekolah, bersiap-siap, lalu memulai kelas. Bagi Su Chen, kursus-kursus itu tidak perlu. Datang ke sekolah hanyalah tempat yang berbeda untuk memikirkan masalah. Siswa, pagi ini kelas matematika diubah menjadi belajar mandiri, dan siang ini ada ulangan tiruan. Kalian harus meninjaunya dengan cermat, serius, dan mendapat nilai bagus. Setelah masuk, kata kepala sekolah. Oye, yakinlah guru, kami pasti akan meninjaunya dengan cermat. Seluruh kelas bersorak dan berkata memberi semangat. Namun yang menarik bagi mereka adalah mereka tidak harus masuk kelas di pagi hari. Tes tiruan sore ini. Su Chen sedikit terkejut karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu tidak datang ke sekolah beberapa hari yang lalu, jadi kamu diberitahu pada hari-hari itu, kata Lu Yurou dengan suara rendah. Jadi itulah yang terjadi. Su Chen mengangguk dan berkata. Saudaraku, kamu adalah murid pindahan, dan kamu tidak masuk kelas beberapa hari yang lalu. Kamu telah melewatkan banyak kelas. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menebusnya? Tanda tanya. Bahkan jika kamu hanya menjejalkannya, itu lebih baik daripada hanya menjejalkan. Lebih baik tidak menundanya. Lu Yurou berkata penuh harap. Lupakan saja, ini hanya tes tiruan. Saudaraku, alasan utamanya adalah tes tiruan ini sangat berbeda. Seluruh provinsi Jiangnan menggunakan kertas ujian yang sama. Nilai ujian kali ini cukup untuk menjadi standar acuan ujian masuk perguruan tinggi. Anda harus menganggapnya serius. Tidak masalah. Dengan levelku, aku tidak perlu menebusnya. Su Chen, menurutku kamu terlalu percaya diri. Bahkan aku, Chen Tianyu, perlu menyewa seorang tutor untuk membuat pelajaranku, tapi kamu bilang aku tidak perlu membuat pelajaranku. Sambil berdiri di samping, Chen Tianyu berkata dengan bercanda. Hanya mereka yang memiliki IQ tidak mencukupi yang akan keluar untuk mengikuti pelajaran. Su Chen berkata dengan tenang. Su Chen 10.000 kali lebih pintar darimu, jadi tidak perlu menebusnya.
Meskipun Lu Yurou terlihat lembut dan lemah di depan Su Chen, dia sangat lembut saat menyerang Chen Tianyu. Yurou, jangan berkata begitu. Tidak peduli seberapa pintarnya kamu tetap perlu membuat pelajaran. Sama seperti kamu selalu menduduki peringkat pertama. Apa hasilnya? Di ujian akhir terakhir, bukan? Masih mendapatkan tempat pertama. Satu orang. Saat dia berbicara, Chen Tianyu sangat bangga dan hanya pamer. Selama pertandingan bola basket beberapa hari yang lalu, Su Chen terbang di atas kepalanya di depan seluruh sekolah. Ini membuatnya kehilangan seluruh martabatnya di depan seluruh sekolah, tapi itu tidak masalah. Melalui tes tiruan provinsi ini, selama saya bisa mendapatkan nilai pertama di sekolah, saya bisa mendapatkan kembali wajah saya dan menghancurkan Su Chen di bawah kaki saya. Jadi bagaimana jika aku mendapat posisi kedua? Itu berarti aku tidak secerdas Su Chen. Setelah dia mengulas selama beberapa bulan, nilainya pasti akan melampauimu. Yurou, apa yang kamu katakan salah? Chen Tianyu berkata sambil bercanda. Tidakkah kamu terus-menerus mengatakan bahwa Su Chen sangat pintar? Mengapa kamu tidak menggunakan ujian ini sebagai perbandingan? Bagaimana perbandinganmu kali ini? Su Chen baru lama berada di sini. Kamu jelas-jelas menindasku. Oke, jangan berdebat dengannya, Su Chen berkata dengan tenang. Karena dia ingin membandingkan ujian ini dengan ini, maka inilah waktu terbaik. Su Chen, kamu. Lu Yurou tidak lagi tahu harus berkata apa. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Saya tidak menghadiri kelas selama beberapa hari, dan saya melewatkan beberapa hari kelas. Tidak heran saya mendapat nilai bagus. Tidak masalah. Haha. Chen Tianyu tertawa dan berkata, Su Chen, ini yang kamu katakan. Jika kamu kalah, jujurlah dan panggil aku Kakak Yu. Bagaimana jika kamu kalah? Kau, Su Chen, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Jika Tuan Chen kalah, saya akan memakan sepatu ini. Dia bilang dia ingin memakan sepatunya, tapi bagaimana denganmu? Chen Tianyu mengangkat bahu, saya tidak peduli, seperti yang Anda katakan Li Tian, jika saya kalah, maka saya juga akan memakan sepatu itu. Kalau begitu, sudah beres. Su Chen, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah taruhan yang serius. Anda tidak dapat gagal melakukannya. Saya baru saja menulis taruhan. Jika Anda mampu membelinya, tanda tangani saja. Bisa. Kemudian, ketika Su Chen menandatangani namanya dengan percaya diri, para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak. Apa yang sebenarnya dipikirkan Su Chen? Dia sebenarnya membandingkan nilai ujian dengan Chen Tianyu. Bukankah dia pasti kalah? Siapa tahu, seseorang yang sekompetitif dia mungkin tidak tahan dengan provokasi Chen Tianyu, jadi dia setuju saja. Bagaimanapun, ketika hasilnya diumumkan dalam beberapa hari, akan ada sesuatu yang bagus untuk diperhatikan. Setelah makan siang, ujian resmi dimulai. Ketika Su Chen duduk di ruang pemeriksaan, dia mendengar suara sepatu hak tinggi datang dari luar, dan kemudian menemukan bahwa orang yang masuk sebenarnya adalah Zhao Xuya. Ketika Zhao Xuya masuk, semua anak laki-laki di ruang pemeriksaan menjadi bersemangat dan penuh hormon. Setelah sampai di ruang pemeriksaan, Zhao Xuya sengaja tidak melihat ke arah Su Chen, tetapi berkata, "Siswa-siswa yang terkasih, ujian ini adalah ujian bersama untuk seluruh provinsi Jiangnan. Hasil akhir Anda akan diberi peringkat berdasarkan provinsi. Saya harap Anda serius. Saya tahu, Direktur Zhao. Oke, ayo mulai membagikan kertas untuk ujian sekarang." Setelah itu, Zhao Xuya membagikan kertas ujian kepada setiap siswa. Ketika salinan terakhir diberikan kepada Su Chen, dia berhenti, memindahkan kursi, duduk di sampingnya, dan berbisik. "Saya melihatmu di sini, jangan curang. Bersambung."